Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya, perkenalkan, adalah Rizky Kurniawan. Saya adalah mahasiswa dari TI 19B1 Universitas Pelita Bangsa, dan saya akan mempresentasikan tentang teori graf. Bukan teori apa, tentang sejarah graf untuk tugas UAS ujian akhir, tugas akhir semester 3 ini. Ini matkul matematika diskrit. Kita mulai pada halaman pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, teori graf. Teori graf merupakan pokok bahasan yang sudah tua usianya, namun memiliki banyak terapan sampai saat ini. Saya zoom sedikit. Graf digunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Representasi visual dari graf adalah dengan menyatakan objek dinyatakan sebagai noktah atau bulatan atau bisa titik. Sedangkan hubungan antara objek dinyatakan dengan garis. Sebagai contoh, gambar di bawah adalah sebuah peta jaringan jalan raya yang ini. Lihat, bisa dilihat jalan rayanya. Di jalan rayanya, peta jalan raya ini yang menghubungkan sejumlah kota di Provinsi Jawa Tengah. Sesungguhnya kalau misalnya peta tersebut adalah sebuah graf dan kota ini dibikin bulatan dan menghubungkan adalah garis, kita dapat mengetahui apakah lintasan antara dua buah kota tersebut. Selain itu, bila panjang jalan kereta api antara dua buah kota bertetangga diketahui, kita juga dapat menentukan rute perjalanan yang singkat dari kota A dan kota B. Masih banyak pertanyaan lain yang dapat kita munculkan berkenaan dengan graf. Sebelumnya kita mari pelajari teori graf lebih lanjut. Ada baiknya kita melakukan kilas balik menelusuri sejarah graf yang dimulai pada abad ke-19. Ya, ini adalah sejarah graf. Maaf. Menurut catatan sejarah, masalah jembatan Königsberg adalah masalah yang pertama kali menggunakan graf. Tahun 1736 di kota Königsberg, sebelah timur Prusia, Jerman sekarang. Sekarang bernama kota Kaliningrad. Terdapat sungai Pregal yang mengalir mengitari pulau Kneipov, lalu bercabang menjadi dua buah anak sungai. Selanjutnya, ini adalah jembatan Königsbergnya, dan graf mempresentasikan jembatan Königsbergnya di sini. Oke, ada 7 jembatan yang menghubungkan daratan yang dibelah oleh sungai tersebut. Gambar ini masalah jembatan Königsberg adalah apakah mungkin melalui ketujuh buah jembatan itu masing-masing tepat satu kali dan kembali lagi ke tempat semula. Sebagian penduduk kota sepakat bahwa memang tidak mungkin melalui setiap jembatan itu hanya sekali dan kembali lagi ke tempat asal keberangkatan. Tetapi seorang matematikawan Swiss, Lee Euler, adalah orang pertama yang berhasil menemukan jawaban masalah itu dengan pembuktian yang sederhana. Ia memodelkan masalah ini ke dalam graf. Daratan titik-titik yang dihubungkan oleh jembatan dinyatakan sebagai titik noktah yang disebut simpul vertex, dan jembatan dinyatakan sebagai garis yang disebut sisi. Setiap titik diberi label huruf A, B, C, dan D. Graf yang dibuat oleh Euler diperlihatkan pada gambar di bawah. Ini lihat gambar di bawah. Bukan di bawah, ini di atas. Saya ketipu sedikit. Jawaban yang dikemukakan oleh Euler adalah orang tidak mungkin melalui ketujuh jembatan itu masing-masing satu kali dan kembali lagi tempat asal keberangkatan jika derajat setiap simpul noktah tidak seluruhnya genap. Yang dimaksud dengan derajat adalah banyaknya garis yang berisian dengan noktah. Sebagai contoh, simpul C memiliki derajat 3 karena ada 3 buah garis yang berisian dengannya. Simpul B dan D juga sederajat dengan simpul A, sederajat 5. Karena tidak karena tidak semua simpul berderajat genap, maka tidak mungkin dilakukan perjalanan berupa sirkuit yang dinamakan dengan sirkuit Euler sesuai dengan nama penemunya pada graf tersebut. Kelak kita akan membahas lebih mendalam mengenai derajat dan sirkuit pada bab selanjutnya, insyaallah ya. Dan ini definisi graf. Secara matematis, graf didefinisikan sebagai berikut. Definisi 1, graf atau G didefinisikan sebagai pasangan himpunan phi I. Ya, yang dalam hal ini phi adalah himpunan tidak kosong bersimpul-simpul vertex atau node seperti ini, dan E adalah himpunan sisi
G atau arcs yang menghubungkan sepasang simpul itu dapat ditulis singkat G disebut dengan V dan I. Definisi ini menyatakan V tidak boleh kosong, sedangkan E boleh kosong. Jadi, sebuah graf dimungkinkan tidak mempunyai sisi satu buah pun, tapi simpulnya harus ada minimal satu. Graf yang hanya mempunyai satu buah simpul tanpa sebuah sisi pun dinamakan graf trivial. Thanks for watching for this video. Saya mohon maaf untuk kesalahan saya atau penjelasan saya yang kurang jelas, kurang lebihnya mohon maaf. Segini saja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.